Oke, selamat datang kembali di praktikum kita yang berikutnya. Sekarang kita akan mencoba untuk menggabungkan antara sensor ping dengan motor servo. Jadi kita akan mencoba menggabungkan antara sensor ping dengan motor servo. Di sini sudah Bapak siapkan satu sensor ping, satu motor servo. Mungkin motor servonya nggak ditempatkan di sini, di bawah sini. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan coba menyambungkan. Sama seperti praktikum sensor ping, kita akan mencoba menyambungkan antara di sini ada pin VCC, trigger, echo, sama GND. Untuk VCC-nya sendiri kita gunakan line yang di kedua yang di bawah. Kita atur dulu supaya kelihatan. Oke. Untuk VCC-nya yang ini kita arahkan dia ke pin yang positif. Oke, ini ya, itu positif. Kita atur dulu. Bentar. Nah, ini dia, kita atur modelnya seperti ini, lalu kita beri warna dia. Warnanya merah. Oke ya, warnanya merah sudah. Sekarang kita akan mencoba yang GND-nya. Untuk GND-nya kita pakai yang baris kedua, yang ini. Tolong diperhatikan jalurnya, jangan sampai salah. Nah, ini kita beri warna dia hitam. Oke, kita beri dia warna hitam, lalu kita atur posisinya. Bentar, bentar. Oke, kita atur dia warna hitam di sini posisinya ya. Oke, sekarang sudah ada 5V sama GND terhubung di sini. Sama halnya yang semalam, kita arahkan untuk VCC HCSR 04 adalah yang itu sensor ping. Yang VCC-nya kita hubungkan ke VCC. VCC itu ada baris yang paling bawah. Seperti simbolnya ini berwarna merah. Oke, sedangkan GND-nya itu yang ini, yang ujung, kita hubungkan ke GND. Ini ya, nggak aktif. Ini ya. Nah, warnanya dia warna hitam. Black. Oke, kita sudah membuat GND sama VCC-nya. Berikutnya trigger. Trigger sama seperti semalam. Untuk trigger sendiri kita hubungkan dia ke pin 8. Jadi kita tetap masih menggunakan pin yang sama dengan yang praktikum sebelumnya. Jadi kita gunakan pin 8. Ini kita tarik ke pin 8. 8 itu ya ada di sini. Nah, kita gambarkan dia berwarna hijau. Oke. Nah, sekarang untuk triggernya, sedangkan untuk echo-nya kita buat dia di pin berapa itu ya? Pin 7. Kalau tidak salah pin 7 semalam. Kita buat dia di pin 7. Oke. Terus kita kasih warna supaya membedakan jalurnya dia warna oranye. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah punya trigger 1 di pin 8 dan echo 1 di pin 7. Untuk servo. Nah, untuk servo mungkin kalian masih ingat bahwa untuk membuat servo kita harus tahu dia ada 3 kaki. Yang pertama GND, mungkin yang warna coklat warna hitam, ini kita hubungkan langsung ke GND-nya. Sedikit geser ya. Kita hubungkan langsung ke GND. GND itu ada di sini. Ini saya geser sini ya supaya agak kelihatan. Oke. Nah, ini saya luruskan dulu supaya rapi awalnya. Nah, kita kasih warna dia warna hitam. Berikutnya VCC-nya. VCC-nya itu berada di tengah. Power berada di tengah. Kita hubungkan dia ke 5V. Nah, ini dia. Sudah jadi. Kita atur posisinya supaya dia rapi. Lalu kita beri warna juga. Warna merah. Terakhir
datanya kemarin berada di pin signal warna kuning ya, kemarin warna kuning. Kita arahkan dia ke pin 2. Jadi kita tetap menggunakan pin yang sama dengan yang semalam. Ini posisinya ada di pin 2, jadi mungkin saya atur dulu supaya tidak saling tumpang tindih antara kabel satu sama kabel yang satunya. Ini sudah oke ya, kita geser sedikit. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi satu garis. Ini cara menambah garis itu klik 2 kali di kabelnya. Kita ganti jadi warna kuning. Nah, itu adalah datanya. Jadi kalau kalian masih ingat, jadi kita sekarang menggunakan dua buah alat. Satu sebagai input, inputnya apa? Itu inputnya adalah sensor ping. Yang kedua adalah output, outputnya apa? Dia adalah motor servo. Mungkin kalian pernah ke palang otomatis. Kalau misalnya kalian pernah masuk rumah sakit, biasanya itu ada rumah sakit yang pintunya otomatis. Nah, ini salah satu contoh penerapannya. Ketika ada benda di depan ini, maka pintunya akan membuka digambarkan dengan servo ini. Ketika ada benda di depannya, maka servonya akan bergerak. Ketika tidak ada benda di depannya, maka servonya akan kembali ke posisi semula. Nah, itu yang sedang kita akan buat sekarang saat ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kode program. Untuk kode programnya sendiri, mungkin kita bisa ambil kode program ini sudah. Oh iya, ini adalah sensor ping ya. Ini adalah kode program sensor ping. Mungkin saya hapus dulu. Saya tidak menggunakan LED. Saya hanya menggunakan trigger. Saya hanya menggunakan echo. Ini ada distance atau jaraknya. Saya ganti aja kata-katanya, jangan distance, jadi jarak aja ya. Jarak. Lalu saya pakai serial monitor untuk menampilkan monitornya. Nah, pin mode trigger harus ada untuk sensor ping. Pin mode echo juga harus ada untuk sensor ping. Ini kita hapus karena kita tidak menggunakan LED. Lalu ini oke, distance oke. Ini distance tadi diubah menjadi jarak. Tulisan jarak. Ini pun berubah menjadi jarak. Nah, serial print kita tampilkan tulisan data jaraknya ya. Jarak. Nah, di sini saya pakai fungsi if, sama mungkin seperti semalam. Ketika if distance atau if jaraknya di atas 50, jarak di atas 50, maka yang aktif adalah LED. Kalau yang kemarin itu LED-nya menyala. Nah, kita akan ganti dia dengan servo. Jadi ketika jaraknya di atas 50, maka servo misal 90 derajat. Ketika selain itu, maka servo akan menjadi 0 derajat. Nah, itu yang akan kita buat saat ini. Nah, kita ubah dulu if-nya ini ya. Ini fungsi if. Waduh, usah dihapus nih. Nah, sekarang kita akan mengambil kode program terkait servo. Kalau kalian masih ingat, kode program servo itu sebentar. Kode program servo itu mana dia? Ini agak lambat jaringan. Jadi kalau lambat jaringan, jadi seperti ini agak lambat. Nah, untuk servo sendiri kita pakai headernya, kita pakai inisialisasi servonya dan void setupnya. Ini cara mengambilnya itu kalau saya biasanya saya ambil dua baris yang di atas dulu, baris include sama servo, lalu saya pindahkan ke kode program yang tadi. Jadi saya paling atas sekali, saya tempatkan header untuk servo. Saya mungkin kasih komentar supaya bisa ada pembeda. Header servo, terus ini untuk inisialisasi ya, inisialisasi. Oke, paling atas itu header servo, inisialisasi. Terus di dalam void setupnya tadi ada
servo attach 2, artinya kita akan menggunakan pin yang kedua. Servo attach 2, jadi di bagian setupnya ini kita tambahkan servo attach 2, servo 1 attach 2. Nah, ini gunanya sebagai pin 2 untuk motor servo. Kalau yang tadi ini trigger pin 8 untuk trigger sensor ping. Oke. Terus pin 7 untuk echo sensor ping. Jadi kita menggunakan 3 buah pin, pin 8, pin 7, pin 2. Nah, untuk menampilkan posisinya, mengarahkan dia ke posisi yang seharusnya, berarti kita buat di sini. Kalau kalian masih ingat kemarin, untuk kode program menulis mengarahkan servo, kita tulis servo 1 dot right, sudut berapa. Misal kita mau dia sudutnya 0, sudutnya 90 derajat. Biasa kan palang pintu itu 90 derajat, naik berdiri dia kan. Seperti ini, sudut 90 derajat. Nah, yang jika selain di atas 50, maka jika dia di atas selain itu, maka sudutnya adalah 0 derajat. Kita mau dia 0 derajat selain 90. Jadi di sini ada dua kondisi sudut. Sudut 0 derajat sama sudut 90. Kapan dia 90? 90 jika jaraknya lebih besar dari 50. Kapan dia 0 derajat? Jika jaraknya lebih kecil atau sama dengan 50. Jadi selain jarak di atas 50, maka dia akan 0 derajat. Delaynya 200, oke, enggak masalah. Nah, sekarang kita tinggal running programnya. Start simulasi. Oh, ada yang salah ya. This ini tadi kita ganti tulisannya jadi menjadi jarak. Oke, semoga nggak ada lagi. Nah, coba kita running lagi ulang. Oke, saya sedang offline ya. Saya sedang offline. Connection reconnect di on. Coba kita refresh dulu ya, semoga nggak hilang. Jika jaringan sangat buruk, maka kurang lebih seperti ini ya. Jadi program ini harus menggunakan jaringan internet. Kalau tidak jaringan internetnya kurang bagus, maka program ini agak susah digunakan. Ya, oh, kode program kita ternyata nggak kode programnya tadi sempat dibuat, rangkaiannya sedikit terbongkar. Kita atur ulang lagi ya. Tadi sinyalnya menggunakan pin 2. Signal itu menggunakan pin 2. Berikutnya itu groundnya ke GND. Berikutnya itu VCC nya ke 5V. Oke ya, mungkin agak berantakan. Terus echo nya tadi ke pin 7. Kalau kalian masih ingat gambar rangkaiannya tadi, saya perbaiki dulu warnanya ya supaya bisa membedakan. Ini warnanya misalnya green ya, green.
lalu ini warnanya oranye, misalnya ini oranye. Berikutnya yang data tadi, yang ini warnanya biru, kuning, yellow. Oke, berikutnya kita tinggal rapikan. Ini tadi harusnya warna hitam, ini hitam, black. Berikutnya ini merah, signalnya ini merah. Untuk powernya 5V nya adalah merah. Merah, oke. Berikutnya ini kuning ya. Warna kuning ini adalah datanya. Kita buat dia posisinya di sini. Oke, sudah jelas semua ya. Nah, sekarang kita akan coba simulasi. Kode program yang tadi sudah yang tetap kita gunakan yang tadi, ada header servo, ada inisialisasi datanya, ada void setupnya, terus ada void loopnya. Void setup lalu void loop. Nah, kita tinggal jalankan simulasi. 1, 2, 3. Oke, gagal ya, apa yang gagal? Oh, ada yang gagal ini. Apa yang kurang? Sorry, I'm seeing recorded some error before. Oh, kita kekurangan titik koma. Di sini kekurangan titik koma ya. Oke, kita jalankan lagi. Start simulation. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan uji motor servonya. Tadi logikanya ketika dia di bawah 50, maka servonya akan bergerak. Coba kita dekatkan dia 50. Nah, kalian bisa lihat servonya berubah ke arah 90 derajat. Kembali. Coba lihat. Apakah saya lost koneksi lagi? Jadi kalau dia lost koneksi, secara otomatis ini akan simulasinya nggak akan susah jalannya. Tapi ini saya lihat masih jalan, dan data di serial monitor pun mungkin akan tetap tampil. Jaraknya adalah 70, posisi derajatnya sekarang 90. Iya 90. Nah, ketika kita dekatkan benda di depan sensor pingnya di bawah 50, misal 40,2, maka servo ini akan kembali lagi ke posisi awalnya. Ini kenapa dia terlalu lama bergerak? Karena kita kasih delay dia agak jauh, sekitar 200. Makanya delay di sini bisa dikurangi mungkin ya. Delaynya kita kurangi misalnya menjadi 50 saja. Supaya dia agak cepat, delaynya kita kurangi. Misal menjadi 50. Nah, ketika delay dikurangi, maka putaran servonya akan lebih cepat. Oke, sekarang kita uji. Kita gerakkan kita gerakkan sensor jaraknya di atas 50. Nah, mungkin dia akan lebih cepat sedikit ya. Ini pengaruh. Kok kembali lagi dia? Nah, ini ya. Kalau misalnya masih terlalu lambat putarannya, kalian bisa kurangi lagi delaynya. Nah, ini bisa kita kurangi. Misalnya 45, maka dia akan kembali ke posisi semula. Oke, mungkin itu terkait penggabungan antara motor servo dan sensor ping, di mana sensor ping sebagai input datanya, dan motor servo adalah outputnya, output datanya. Cukup sekian dari saya terkait sensor ping dan servo. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oke, mana tadi?